Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Firda Suryanto, NIM 2401015. Di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah Deep Learning dengan dosen pengampu Bapak Taslim, MKom, MTA, MCF. UTS ini terdapat pada pertemuan 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Di sini terdapat soal review sebuah paper dengan model Recurrent Neural Network atau RNN dengan identifikasikan masalah apa yang ingin diselesaikan oleh paper tersebut dan apa urgensi masalah yang diangkat tersebut. Yang kedua, terapkan konsep yang dipelajari dalam paper tersebut ke dalam konteks kasus nyata atau simulasi. Misalnya, jika paper membahas penggunaan RNN dalam prediksi curah hujan, Anda bisa mencoba menerapkan model serupa menggunakan dataset curah hujan, kecuali kasus prediksi harga saham. Yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap model atau konsep yang diusulkan dalam paper. Bagaimana kinerja model dalam konteks pengujian yang Anda lakukan? Apakah hasilnya konsisten dengan apa yang dijelaskan dalam paper? Saya menggunakan paper yang berjudul Studi Prediksi Harga Bitcoin Menggunakan Recurrent Neural Network. Di sini adapun urgensi dari jurnal tersebut adalah dengan model sistem ini, prediksi dengan menggunakan recurrent neural network, sistem prediksi harga Bitcoin, investor, baik institusi maupun perorangan dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Lalu, pada jurnal ini, cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksi dapat dilakukan secara online. Salah satu jenis mata uang ini adalah Bitcoin. Diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Adapun masalahnya, pasukan Bitcoin terbatas karena sifat cryptocurrency itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan permintaan untuk Bitcoin. Namun, karena sifat Bitcoin tersebut dalam keterbatasan pasokannya, berdasarkan kondisi tersebut, Bitcoin telah menjadi komoditas populer yang digunakan sebagai produk investasi serta dapat diperdagangkan dengan cara yang sama. Bitcoin adalah salah satu produk investasi dalam pertukaran mata uang kripto, karena jika diperlakukan sama dengan mata uang lainnya bisa berubah-ubah. Adapun solusinya, salah satu metode umum untuk menghitung resiko investasi adalah analisis pasar teknis. Metode ini memerlukan pengetahuan ahli untuk menganalisis tren dan terkadang menjadi sulit ketika datanya menjadi terlalu kompleks dan luas. Pendekatan lain yang mungkin dilakukan adalah menggunakan algoritma machine learning yang dapat menghasilkan model prediksi serta memperkirakan tren lebih akurat. Lalu, pada penelitian yang berhubungan dengan penelitian fitur atau penentuan nilai parameter terbaik masih sedikit yang melakukan. Padahal, tanpa pemilihan fitur dan parameter yang tepat, kinerja suatu metode akan dapat menjadi kurang optimal. Karena itu, dalam penelitian ini, menggunakan algoritma RNN untuk memprediksi harga Bitcoin dalam periode waktu 1, 2, dan 5 tahun, serta mendapatkan parameter terbaik dengan melakukan variasi pada parameter yang ditentukan. Adapun metode penelitian ini adalah prediksi harga Bitcoin yang diusulkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan desain eksperimen. Metode ini adalah pendekatan ilmiah untuk penelitian yang memanipulasi satu atau lebih variabel yang ada serta mengontrol dan mengukur setiap perubahan yang terjadi. Adapun dataset Bitcoin, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari website Yahoo Finance untuk rentang waktu 1, 2, dan 5 tahun. Gambar berikut
memperlihatkan dataset Bitcoin selama 1 tahun, dimulai tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 4 Agustus 2022. Terdapat 7 fitur yang ada pada dataset ini, yaitu Date, Open, Height, Low, Close, Edge, Close, dan Volume. Berikut saya tampilkan datasetnya. Di sini terdapat Date, Open, Height, Low, Close, Edge, Close, dan Volume, di mana data ini dimulai pada tanggal 5 bulan 8 2021 hingga tanggal 4 bulan 8 2022. Fitur Date di mana terdapat 367 data. Fitur Date adalah tanggal transaksi saat ini di pasar Bitcoin. Fitur Open adalah harga pembukaan Bitcoin pada tanggal tersebut. Fitur Height adalah nilai Bitcoin tertinggi yang terjadi pada hari itu. Fitur Low adalah nilai Bitcoin terendah yang terjadi pada hari itu. Fitur Close yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan Bitcoin pada tanggal tersebut. Atribut Edge Close adalah harga saham penutupan yang disesuaikan. Sedangkan fitur Volume adalah jumlah transaksi jual beli Bitcoin yang terjadi pada tanggal tersebut. Adapun arsitektur RNN adalah masalah pada data yang berurutan umumnya diselesaikan dengan jenis jaringan saraf lain yang dikenal dengan RNN. Model jaringan saraf ini memproses data berurutan, yang berarti bahwa keluaran saat ini dari suatu urutan terkait dengan keluaran sebelumnya. Secara teori, RNN dapat memproses data urutan dengan panjang berapapun. Terlihat pada gambar 3 berikut. Nilai dari lapisan tersembunyi RNN tidak hanya tergantung pada input saat ini, tetapi juga tergantung pada nilai dari lapisan tersembunyi terakhir. Evaluasi pada jurnal ini menggunakan kinerja model dari arsitektur RNN ini yang dipergunakan dalam penelitian ini dievaluasi menggunakan RMSE atau Root Mean Square Error, baik untuk data training maupun data test. Metrik RMSE mengevaluasi seberapa baik model dapat memprediksi nilai kontinu. Semakin kecil RMSE, semakin baik kinerja model. Selain menggunakan RMSE untuk mengevaluasi kinerja model, arsitektur RNN juga ditentukan data aktual, hasil proses training, proses testing juga diperlihatkan secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat secara kualitatif melalui visual apakah proses training dan testing yang dihasilkan dapat mengikuti prediksi pergerakan harga Bitcoin dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini menjelaskan codingan soal nomor 1. Di sini terdapat import NumPy ASNP. Import NumPy ini merupakan pustaka NumPy yang digunakan dalam numerik dan manipulasi array dan terdapat pada Python. Lalu import Panda mengimpor pustaka Pandas dengan alias PD. Pandas digunakan untuk memanipulasi dan analisis data dan terdapat pada Google Colab Python itu tersendiri. Selanjutnya mengimpor library pyplot dari pustaka yang ini dengan alias PLT. Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Selanjutnya yaitu ada from scale preprocessing import min-max-scalar. Pada ini mengimpor kelas min-max-scalar dari pustaka scikit-learn. Min-max-scalar ini digunakan untuk menormalkan data ke dalam rentang tertentu seperti 0 dan 1. Selanjutnya itu ada from TensorFlow kelas models import sequential. Pada ini mengimpor kelas sequential dari pustaka keras yang terdapat pada TensorFlow. Sequential ini digunakan untuk membuat model neural network secara berurutan. Selanjutnya yaitu ada from TensorFlow keras layers import simple RNN dan RNN dense. Dense ini mengimpor lapisan simple RNN dan dense dari pustaka keras TensorFlow simple RNN digunakan untuk menambahkan lapisan RNN atau recurrent neural network ke dalam model. Dense ini digunakan untuk menambahkan lapisan fully connection.
Selanjutnya ada from scan matrix import mean square error, mean absolute error, R2 score. Mengimpor metrik evaluasi dari pustaka Skitland. Metrik ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model seperti mean square error, MSE, lalu RMSE, dan MAE. Selanjutnya yaitu adalah load data training. Di sini kita mengupload data training PD Red Excel berupa file Excel dengan nama data training XLSX. Kita import dari sini, kita masukkan file Excel yang terdapat pada folder laptop kita masukkan ke sini, kita import ke sini, lalu kita masukkan ke sini. Lalu data testing PD Red Excel, data test XLX kita masukkan juga sama seperti data training tadi. Berikut saya tampilkan data training. Di sini terdapat data training dengan atribut date, open, height, low, close, edge close, dan volume, di mana terdapat dari tanggal 5 bulan 8 2021 hingga tanggal 4 bulan 8 2022 dengan jumlah data training 367. Dan adapun data testingnya di sini terdapat date, open, height, low, close, edge close, dan volume, di mana dimulai dari tanggal 1 bulan 1 2023 hingga tanggal 24 bulan 11 2023. Baiklah, selanjutnya di sini kita pilih fitur input dan target. Di sini kita akan memilih, di sini terdapat baris features, data training, open, height, low, dan values. Lalu di sini kita akan memilih, pada baris ini kita akan memilih apa saja fitur input yang akan kita gunakan untuk melatih model. Data input tersebut diambil dari data training tadi, diambil data open, height, low. Values digunakan untuk mengonversi data pandas data frame menjadi array. Nah, array. Lalu selanjutnya terdapat baris target, data training, edge close. Di sini merupakan target dari keluaran yang akan dilakukan prediksi oleh model data target yang tadi yang akan kita ambil. Selanjutnya terdapat normalisasi data. Pada baris ini scalar X min max scalar. Baris ini membuat objek min max scalar untuk menormalisasi fitur input. Lalu selanjutnya scalar Y min max scalar. Baris ini membuat objek min max scalar terpisah untuk normalisasi target atau keluaran. Selanjutnya terdapat baris fitur scalar X fit transform fitur. Pada baris ini menggunakan fit transform untuk menerapkan normalisasi pada fitur input. Selanjutnya terdapat target scalar Y fit transfer. Pada baris ini melakukan normalisasi pada target keluaran dengan menggunakan objek min max scalar berikut ini. Selanjutnya kita akan menampilkan nilai min max scalar. Pada baris ini terdapat print min max scalar for features. Dia akan menampilkan hasil dari min max scalar for fitur dan akan mencetak judul yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang akan ditampilkan adalah untuk min max scalar. Lalu selanjutnya print min values scalar X data min. Pada baris ini dia akan menampilkan atau mencetak nilai minimum dari setiap fitur input. Selanjutnya ada print max values scalar X data max. Di sini dia akan menampilkan atau mencetak data
input data maksimum. Yang di atas tadi data minimum, di bawah ini maksimum. Lalu selanjutnya print min max color for target Y. Di sini dia akan menampilkan judul dari min max color for target Y, yang di atas tadi for fitur X, dan ini targetnya. Selanjutnya print min value color Y data min. Baris ini mencetak nilai minimum dari target setelah dilakukan normalisasi. Scalar Y data min adalah atribut objek min max scalar di atas yang menyimpan nilai minimum untuk target. Di bawahnya baris ini print max value scalar Y data max. Pada baris ini akan mencetak nilai maksimum dari target setelah normalisasi. Scalar Y data max adalah atribut dari objek min max scalar yang menyimpan nilai maksimum untuk target. Jika di run, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Min max scalar for fitur X dengan hasil segini, dengan min max scalar for target Y dengan hasil berikut. Selanjutnya menampilkan 10 contoh hasil untuk min max scalar. Baris ini print and 10 example for scalar fitur. Baris ini akan mencetak atau menampilkan judul yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang ditampilkan adalah untuk 10 contoh hasil dari min max scalar atau hasil dari normalisasi. For I in rank, di sini terdapat looping pengulangan for yang berjalan sebanyak 10 kali iterasi atau perulangan. Lalu print F example I tambah 1 fitur scalar. Pada baris ini mencetak hasil normalisasi untuk setiap contoh. Penggunaan F string ini dengan I tambah 1 digunakan karena I dimulai dari 0. Lalu jika dirunkan akan menghasilkan ini 10 example of scalar fitur, maka akan menghasilkan ini example 1, 2, 3 hingga 10. Lalu di sini terdapat reshape input untuk model simple RNN. Fitur scalar reshape, fitur scalar shape 0, fitur scalar shape 1 dan 1. Pada baris ini menggunakan metode fitur reshape untuk mengubah bentuk dari fitur scalar. Fitur scalar 0 menyatakan jumlah sampel atau baris dalam data, sedangkan fitur scalar shape 1 menyatakan jumlah fitur dalam setiap sampel. 1 menyatakan bahwa setiap fitur sekarang dipresentasikan sebagai urutan 1 dimensi yang sesuai dengan simple RNN. Selanjutnya membuat pemodelan RNN. Di sini terdapat model sequential. Baris ini membuat objek sequential. Model sequential digunakan untuk membangun model secara berurutan. Selanjutnya, model add simple RNN units 50 input shape fitur scalar shape 11. Pada baris ini menambahkan lapisan simple RNN dengan unit 50 input shape fitur scalar shape 1. Jadi di sini menentukan bentuk input yang akan diterima oleh lapisan yang sesuai dengan bentuk input yang telah diubah sebelumnya. Lalu di sini model add dense units 3. Di sini terdapat lapisan dense ke dalam model. Di sini terdapat unit 3 merupakan lapisan keluaran dan jumlah unit disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu model compile optimizer Adam loss mean square error. Di sini menggunakan optimizer Adam loss mean square error. Lalu selanjutnya melatih model.
History Model Fit, Feature Scalar, Target Scalar, Epoch 350, Batch Size 32, Validation Split 0.1. Di sini kita akan melatih model dengan Feature Scalar, Target Scalar, Epoch 350. Lalu pada model ini dia akan melakukan epoch sebanyak 350 secara berulang-ulang. Lalu dengan batch size 32, validation split 90, data training 10%, data testing. Lalu jika dirunkan dia akan menghasilkan hasil epoch sebanyak 350. Lalu selanjutnya plot graphic loss, PLT figure fixed size 20. Pada baris ini dia akan menampilkan besarnya dari model grafik ini, besar grafik gambar ini dengan fixed size 20 dan 6. Split plot history loss, label training loss. Di sini dia akan melabel training loss nih dengan warna biru. Lalu PLT plot history file loss, label validation loss. Dia akan membuat seperti ini. Lalu PLT title ini merupakan baris yang akan membuat sebuah judul dengan judul model loss. Dia akan menampil seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat PLT X label epoch. PLT epoch ini akan menampilkan epoch di bawah ini sebanyak 350. Selanjutnya ada PLT label loss. Di sini dia akan menampilkan seperti ini. PLT.show. Jadi pada plot graphic loss prediksi harga Bitcoin didapatkan seperti berikut ini. Didapat hasil seperti ini. Harga dari judul jurnal tadi dengan judul Studi Prediksi Harga Bitcoin menggunakan Recurrent Neural Network. Di sini menurut saya hasil prediksi yang saya lakukan kurang konsisten karena di sini saya hanya mendapatkan dataset pada periode pertama. Sementara pada jurnal berikut dia menggunakan data dengan rentang waktu 1, 2 hingga 5 tahun. Di sini saya menggunakan optimizer Adam dan minmax. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, deskripsi kasus. Anda memiliki dataset yang berisi informasi medis tentang pasien yang mungkin atau tidak mungkin mengalami gagal jantung atau heart failure. Tugas Anda adalah untuk mengembangkan model jaringan saraf tiruan atau JST yang dapat memprediksi kemungkinan seorang pasien mengalami gagal jantung berdasarkan data medis yang diberikan. Terdapat pada Kaggle berikut dengan isi data umur, anemia, kreatinin fosfor, diabetes, dan seterusnya dengan jumlah data sebanyak 299. Selanjutnya, memprediksi kemungkinan seorang pasien mengalami gagal jantung berdasarkan data medis menggunakan algoritma Artificial Neural Network (ANN). Jadi saya di sini menggunakan ANN. Gagal jantung atau heart failure adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan cukup. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja dengan rentang umur 50, 65 hingga 70. Penyebab dan gejala gagal jantung. Pertama, penyebabnya adalah kondisi atau penyakit yang membuat jantung melemah atau mengalami kerusakan. Yang kedua, gejala utama. Jantung adalah sesak napas, mudah lelah, serta pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Adapun pengobatannya dapat dilakukan dengan cara obat-obatan,
operasi hingga pemasangan alat pada jantung. Pencegahan utamanya dapat dilakukan menerapkan gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi asupan garam, gula, dan lemak jenuh, serta berolahraga secara rutin. Adapun model JST yang diusulkan terkait kasus tersebut menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Artificial Neural Network merupakan ilmu multidisiplin yang menerima cara kerja otak makhluk hidup. Salah satu struktur yang ditiru adalah bentuk neuralnya. Jaringan syaraf tiruan dapat menyelesaikan rumit atau tidaknya mungkin jika diselesaikan dengan menggunakan komputasi secara konvensional. Terdapat pada gambar berikut gambar jaringan pada JST. Terdapat dendrit, sel nukleus, akson, dan sinapses. Fungsi dari masing-masing ini yaitu neuron, pusat pemrosesan informasi dan dari masukan ribuan dendrit dan keluaran sebuah akson. Yang kedua, sel nukleus, unit proses untuk melakukan segala proses. Sel nukleus terdapat pada ini. Lalu akson. Akson mengirimkan keluaran untuk ke jaringan lain. Dendrit mengirimkan masukan ke unit proses, lalu sinapses untuk menyimpan pengetahuan. Terdapat sinapses seperti gambar berikut. Selanjutnya, arsitektur ANN. Adapun arsitektur ANN terdapat input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, dan output layer. Lapisan input atau input layer adalah lapisan input yang berfungsi sebagai penghubung jaringan ke dunia luar atau sebagai sumber data. Yang kedua, hidden layer atau lapisan tersembunyi. Suatu jaringan dapat memiliki lebih dari satu lapisan tersembunyi, bahkan bisa juga tidak memilikinya sama sekali. Jika jaringan memiliki beberapa lapisan tersembunyi, maka lapisan tersembunyi terbawah berfungsi untuk menerima masukan dari lapisan input atau sumber data. Yang terakhir, lapisan output layer. Prinsip kerja neuron-neuron pada lapisan ini sama dengan prinsip kerja neuron pada lapisan tersembunyi atau hidden layer. Di sini juga digunakan fungsi sigmoid, tapi keluaran dari neuron pada lapisan ini sudah dianggap sebagai hasil dari proses. Selanjutnya, multi-layer perceptron atau MLP. Di sini saya menggunakan 12 input layer di mana terdapat umur, anemia, creatinine phosphokinase, diabetes, ejection fraction, high blood pressure, platelets, serum creatinine, serum sodium, sex, smoking, dan time. Adapun hidden layernya terdapat dua, yaitu hidden dense layer dan hidden drop layer terdapat dengan output 1 yaitu date event. Adapun datasetnya yaitu jumlah data ada 299 data dengan membagi data training sebanyak 269 data, lalu data testing sebanyak 30 data. Terdapat codingan untuk soal nomor 2. Di sini terdapat import library. Library ini digunakannya untuk membaca seluruh codingan yang terdapat pada Python. Import NumPy, import Pandas SPD Pandas adalah pustaka Python yang sudah disediakan oleh Google Colab yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Yang selanjutnya, import NumPy as NP. Import NumPy as NP juga sebuah library yang terdapat pada Python yang digunakan untuk array dan operasi matriks. Selanjutnya, visualisasi, import matplotlib.pyplot as plt. Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi, grafik, dan plot. Sedangkan lalu import Seaborn as SNS. Import Seaborn ini adalah menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk membuat plot statistik yang menarik. Keduanya ini digunakan untuk visualisasi data. Lalu ada import plotly.express as px. Ini digunakan sebagai pustaka yang digunakan untuk membuat visualisasi interaktif. Sering digunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya matrix clan. Matrix clan, from clan, import preprocessing. Ini adalah pustaka machine learning yang menyediakan algoritma
fungsi evaluasi, dan alat preprocessing data. Lalu selanjutnya ini akan dijalankan. Setelah dijalankan, kita lanjutkan pada codingan selanjutnya, yaitu df_pd.read_csp gagal jantung.csp. Pada baris ini kita akan membaca file pada CSP yang sudah kita upload pada file Google Colab tersebut. Saya memberi nama pada file CSP-nya gagal jantung.csp. Lalu pd read membaca CSP file gagal jantung CSP. Lalu df head ketika di-run-kan akan muncul tampilan seperti ini pada data-data tersebut. Selanjutnya analisis data. df info adalah metode pada objek data frame dari pustaka Pandas. Ini akan menampilkan termasuk jumlah baris, jumlah kolom, jenis data setiap kolom, dan jumlah data yang tidak nol. Lalu selanjutnya mengecek null value dengan codingan df.isNull.sum. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasikan jumlah nilai nol, berguna untuk melakukan pemeriksaan cepat terhadap data untuk mengetahui apakah ada nilai yang di setiap kolom. Akan muncul hasil seperti ini jika di-run-kan. Lalu selanjutnya melihat statistik dari dataset yang kita punya dengan codingan def.describe. Kode ini digunakan menghasilkan statistik deskriptif ringkas dari data frame. Data frame di atas ini. Informasi seperti rata-rata, deviasi standar, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum setiap kolom numerik. Seperti ini. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk melihat korelasi antara dataset yang kita miliki, terdapat codingan chor sama chor df.chor. Chor adalah menghitung korelasi antara kolom-kolom numerik dalam data frame. Hasilnya adalah sebuah data frame baru yang berisi nilai korelasi antara setiap pasangan kolom. Nilai korelasi berkisar dari 1 hingga -1 hingga 1 atau 0. Selanjutnya yaitu chor.style.background _gradient cmap coolrum set precision 2, di mana di sini style background metode ini digunakan untuk memberikan tampilan yang lebih menarik seperti gradient warna, Lalu set precision, metode ini digunakan untuk mengatur jumlah angka desimal yang ditampilkan dalam frame tersebut. Jika di-run-kan maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya terdapat mendistribusikan pengaruh umur dengan date event. Di sini terdapat fig px histogram df_x color date event hover data df columns dengan title distribusi pengaruh umur x dengan date event labels x fig .show. Adapun fig px histogram, fungsi ini dari Plotly Express yang pada library di atas tadi, digunakan untuk membuat histogram menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu variabel. df adalah objek data frame yang diasumsikan yang telah didefinisikan. X ini variabel yang akan digunakan sebagai sumbu X, dalam hal ini X atau usia. Lalu color date event memberikan warna pada histogram berdasarkan nilai date event, berguna untuk memvisualisasikan perbedaan distribusi usia antara kategori.
Lalu terdapat hover data df columns, menampilkan data tambahan saat mouse diarahkan ke atas elemen-elemen di grafik ini. Di sini menggunakan semua data frame yang akan ditampilkan. Lalu terdapat title. Title ini adalah judul. Di sini terdapat judul dengan judul distribusi pengaruh X dengan date event. Lalu label, di sini akan melabel grafik berdasarkan umur. Jika kita lihat, kita runkan akan mendapatkan hasil seperti ini. Maka dengan date event kategori 1 dan 0. 0 dan 1. Dari hasil data distribusi yang telah kita lakukan, maka tingkat kematian yang bisa kita lihat ini terdapat dari jangka umur tertinggi yaitu 50 hingga 70. Selanjutnya yaitu ada memprediksi data distribusi. Pada codingan ini df.groupby. Codingan ini mengelompokkan data berdasarkan nilai pada kolom date event dengan berdasarkan umur dan menghitung jumlah data umur usia di setiap kelompok. Lalu terdapat count.sortValues. Baris ini mengurutkan hasil kelompok berdasarkan jumlah data. Berikutnya terdapat plot kind-by, membuat plot batang atau bar plot dari data yang telah dihitung dan diurutkan. Setiap batang itu seperti gambar ini akan mewakili jumlah data untuk masing-masing nilai date event. Selanjutnya PLT title. Data ini, codingan ini digunakan untuk mendapatkan judul pada plot. Jika di run, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Dengan judul, codingan ini akan menjadi judul di sini data distribusi berdasarkan Y. Maka di sini akan terdapat 0 hingga 200 dengan date event kategori 1 100, 0 adalah 200. Selanjutnya melakukan tahapan preprocessing. Dengan fitur set berfungsi memiliki fitur terbaik X dif drop date event. Drop dengan X1, langkah ini atribut-atribut dalam data frame diambil ke variabel X, kecuali kolom date event. Operasi drop digunakan untuk menghilangkan kolom date event dari data fitur. Sementara X1 menunjukkan bahwa operasi tersebut dilakukan pada kolom, dan ini menunjukkan atribut selain dari date event. Selanjutnya Y dif date event. Dalam langkah ini, kolom date event diambil ke dalam variabel Y. Variabel X umumnya digunakan sebagai target atau variabel yang ingin diprediksi, yaitu atribut, dan ini termasuk atribut date event dan tidak dimasukkan pada atribut ini. Selanjutnya, melakukan normalisasi pada data variabel X. Preprocessing standard scalar ini adalah objek dari kelas standard scalar dalam modul preprocessing. Standard scalar digunakan untuk mengubah data sehingga memiliki kategori 0 dan definisi standar 1, membantu dalam menangani perbedaan skala yang mungkin ada di antara fitur-fitur. Selanjutnya ada FitX. FitX ini menghitung mean dan deviasi standar dari setiap fitur di X yang akan digunakan nanti untuk melakukan normalisasi. Selanjutnya ada transform X as type flop. Pada codingan ini, untuk mengaplikan transformasi normalisasi ke data X as type flop digunakan untuk memastikan bahwa data diubah menjadi tipe data flop sebelum transformasi dilakukan. Selanjutnya terdapat variabel input, di mana di sini terdapat umur, anemia, kreatinin fosfokinase, dan lain-lainnya. Dengan variabel input X 0:5 digunakan untuk mengambil subset dari data. Dalam hal ini 5 baris pertama. Ini digunakan untuk melihat dengan cepat bagaimana data terstruktur dengan memeriksakan preprocessingnya sebelum
berhasil. Selanjutnya terdapat variabel output Y 0:5. Variabel output yang mungkin sudah dipersiapkan seperti dalam tahap preprocessing, dan 0:5 itu adalah mengambil elemen dengan 0:5. Maka jika dijalankan yang codingan di atas tadi akan menghasilkan seperti ini, lalu codingan di bawah akan menghasilkan seperti ini dengan name date event data time in 64. Selanjutnya, membagi dataset menjadi data training dan data testing untuk melatih model. Di sini terdapat X train, X test, Y train, Y test. Di mana ini X dengan train underscore test underscore split X, Y test size dengan 0.1. Maksud dari 0.1 ini adalah 90:10. Itu pembagian data training dan testing. Selanjutnya ada random state yaitu 1, 2, 3. Pada codingan ini merupakan codingan membagi data. Selanjutnya print ini untuk menampilkan data training dengan X train shape, Y train shape dengan data training 90%. Print menampilkan data testing X test shape, Y test shape dengan data testing 10%. Maka akan didapat train set 269, 12, 269 dengan testing set 30, 12, dan 30. Selanjutnya, data yang sudah dibagi menjadi data training dan data testing dilakukan pemodelan terhadap algoritma ANN. Di sini terdapat model keras, model keras sequential. Keras sequential adalah model sekuensial yang berarti kita membuat model layer per layer secara berurutan. Lalu terdapat keras .layer.dense 256 activation relu input shape 12. Di sini keras layer dense 25 input relu activation relu input shape 12 adalah layer dense pertama dengan 256 neuron. Fungsi aktivasi relu dan input shape 12 menunjukkan bahwa model menerima input dengan 12 fitur. Selanjutnya ada keras .layers.batch normalization adalah layer batch normalisasi yang membantu mengurangi internal terhadap model. Selanjutnya ada keras .layers dropout 0.3 adalah layer drop dengan tingkat drop sebesar 0.3. Drop ini digunakan untuk mengurangi overfitting dengan secara acak beberapa neuron selama pelatihan. Selanjutnya ada keras layer dense 256 activation relu. Di sini sama seperti di atas tadi dengan 256 neuron. Dan selanjutnya ada keras layer batch normalization dengan keras layer dropout 0.3 sama seperti di atas tadi. Keras layer dense neuron 256 activation relu, lalu keras layer batch normalization, keras layer dropout 0.3, lalu dengan keras layer dense 1 activation sigmoid. Codingan ini adalah output layer dengan satu neuron dengan fungsi sigmoid. Model ini digunakan untuk tugas klasifikasi binar seperti 0 dan 1. Selanjutnya ada model summary, digunakan untuk menampilkan ringkasan arsitektur model termasuk informasi tentang parameter yang dapat di training. Adapun hasilnya itu seperti ini. Akan muncul layer type dense 10 dan batch normalis akan muncul seperti ini, lalu dengan output shape, lalu dengan parameternya. Selanjutnya itu melakukan compile. Pada tahap ini model.compile di sini menggunakan optimizer Adam dengan loss binary
cross entropy matrix accuracy. Ini akan dirunkan, lalu selanjutnya akan melakukan train. Oh ya, pada data yang di atas tadi akan menghasilkan total parameter 13.138.241, trainable param 136.705, non trainable param 1.536. Selanjutnya melakukan train pada model. Train model fix X train, Y train, batch size 16 dengan epoch 100. Di sini menggunakan epoch 100 dengan validation split 0,90 per 10. Maka data ini akan melakukan pengulangan mengecek train dengan epoch 100, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Dia akan mengulang sampai 100. Selanjutnya menampilkan grafik loss. Print PLT plot, train model history, accuracy, label, training accuracy. PLT plot, train model history, loss, label, training loss. Jadi ini PLT plot train model history, akurasinya akan dilabel dengan training akurasi, akan menampilkan ini. Lalu PLT plot train model history loss, label training loss, akan melabel seperti ini dengan warna kuning dan training akurasi warna biru. Lalu selanjutnya PLT X label epoch, PLT Y label akurasi and loss. Di sini PLT X label epoch akan menampilkan jumlah epoch. Di sini ada epoch 100 akan muncul 0, 20, 40, 60, 80 dan 100. Di sini PLT title, akurasi dan loss curve akan membuat judul pada grafik ini. Ini dia akurasi dan loss curve. Selanjutnya PLT legend. PLT show akan menampilkan, lalu PLT effect ACC loss. Maka jika dirunkan akan menampilkan hasilnya seperti ini. Maka dari grafik ini bahwa prediksi jantung itu semakin bertingkat, semakin naik. Pada codingan evaluasi, melakukan evaluasi pada model. Di sini terdapat file akurasi and payment, train model history, file akurasi. Pada baris ini mengambil nilai akurasi pada data validasi dari objek train model history. File akurasi ini akan berisi nilai akurasi pada setiap epoch selama pelatihan data. Lalu print menampilkan file akurasi kali 100. Baris ini mencetak nilai akurasi pada data dalam format yang akan dibaca. Format ini terdiri dari teks atau string. File akurasi diikuti oleh nilai akurasi yang dikonvert menjadi persen dengan desimal. Maka di sini jika dirunkan akan mendapatkan hasil file akurasi 75,26%. Berdasarkan hasil akurasi pada evaluasi pada model didapatkan 75,26%, maka untuk meningkatkan akurasi pada tugas ini disarankan untuk menambah jumlah lapisan neuron atau menggunakan optimasi lain seperti SGD dan yang lain-lainnya. Baiklah, atau menggunakan metode algoritma JST lainnya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi UTS Deep Learning saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.